Hey, welcome to Hex 6 Room. Oke, di Six Room kali ini gue bakal bahas tentang dua video sekaligus, yaitu 3AM Challenge sama petak umpet di Gedung Piramida. Kenapa gue bikin jadi satu? Karena banyak banget dari kalian yang pengen gue bikin Six Room tentang dua video ini, dan kebetulan waktu gue cek dari video-video itu ternyata bisa diringkas buat jadi satu video aja. Jadi di sini gue bakal bahas langsung dua video ini. Dan sebelum masuk ke pembahasan, kalian boleh langsung subscribe dulu channel ini biar channel ini bisa terus berkembang. Dan jangan lupa buat kalian nyalain loncengnya biar kalian dapat notifikasi dari Hex kalau setiap Hex upload. Dan apa aja sih 6 fakta tentang dua video itu? Langsung aja. Room number 1. Pembahasan yang pertama adalah video petak umpet di Gedung Piramida. Ya, mungkin kalian banyak yang nggak sadar atau kalian baru ngikutin Hex baru-baru ini. Sebenarnya Hex itu udah 3 kali mencoba buat petak umpet di Gedung Piramida ini. Tapi ternyata 3 kali ini pun gagal gara-gara aksesnya yang bener-bener parah banget. Yang pertama kali akhirnya gagal gara-gara jalan yang bener-bener becek karena habis hujan. Dan akhirnya mobil gua pun sempat kejebak di tengah-tengah lumpur. Akhirnya kita batal buat main petak umpet di situ. Dan yang kedua kalinya gua udah coba lagi ke sana naik mobil juga, dan ternyata mobilnya tetap gak bisa sampai ke tempatnya walaupun waktu itu nggak hujan. Dan yang ketiga kalinya gua mau main petak umpet sama Ixora sama Kif Life, dan ya waktu itu udah pakai mobilnya si Wayan yang agak tinggian, tapi ternyata tetap gagal karena mobilnya Wayan juga ternyata sempat terjebak di tengah-tengah perjalanan. Akhirnya kita batal dan akhirnya kita bikin hide and clap di pabrik tua. Dan yang keempat ini akhirnya pun berhasil karena naik mobilnya Emily Firdaus. Makasih banget buat Emily udah minjemin mobilnya dan bantu kita buat bisa sampai ke tempat ini. Dan itulah perjuangan kita buat akhirnya bisa sampai ke tempat itu dan main petak umpet di Gedung Piramida. Room number 2. Di fakta yang kedua ini, di video petak umpet di Gedung Piramida itu ada bagian yang kayak gini. Sayanglah sarang lucunya Kak, abdi diajukan. Nah, gua jelasin bagian itu. Jadi, waktu gua editing dan gua cek semua file yang ada buat gua edit, ternyata ada bagian file yang aneh. Ya, waktu kamera dipegang sama Vian, itu ada part yang bener-bener tiba-tiba kepotong langsung hitam dan nggak ngerekam apapun sama sekali, bahkan suara pun nggak ada. Menurut gua aneh karena biasanya kamera ini pun kalau misalnya mati itu karena overheat atau dia terlalu panas, akhirnya dia mati sendiri dan kita harus nyalain dan kita rekam lagi. Kalaupun misalnya itu terjadi, akhirnya filenya terbagi menjadi dua karena sempat dimatiin terus dinyalain lagi. Tapi ini nggak, ini satu file tapi bagian ini cuman hitam dan nggak ada suaranya sama sekali. Gua nggak ngerti apa yang terjadi. Ataukah ini emang kesalahan teknis atau ada sesuatu yang terjadi waktu itu. Tapi setahu gua kamera ini selama gua pakai sama sekali nggak pernah terjadi hal seperti ini. Dan ya kalau misal pun mati pasti itu kebagi dua file, itu pasti. Tapi ternyata ini enggak, ini cuma hitam dan nggak kerekam suara apapun sama sekali. room number 3. Yap, fakta yang ketiga ini adalah fakta video 3AM Challenge di hutan. Mungkin di sini gue bakal lebih banyak cerita daripada penggambaran visual karena kamera nggak terlalu banyak merekam sesuatu. Di sana bener-bener gelap banget. Bahkan kalau misal pun nggak ada lighting, waktu itu mata secara langsung pun nggak bisa buat lihat apa-apa karena emang bener-bener gelap banget. Nah, di sini gue mau cerita waktu gue main sama Rio, itu gue ngerasain banyak hal di situ. Gue secara langsung ngerasain kalau di situ tuh sebenarnya nggak sepi. Rasanya gue tuh kayak di situ tuh rame karena gue ngerasa banyak banget sekelibat yang itu tuh lewat-lewat di depan gue sama Rio. Bahkan Rio pun ngerasain hal yang sama. Kita kayak beberapa kali itu ngelihat ada sosok yang berdiri dan itu tuh gede banget. Itu mungkin hampir kayak pohon gitu. Tapi gue sendiri nggak yakin. Gue sampai tanya sama Rio, itu apa ya? Itu pohon apa bukan ya? Karena kalau pohon itu nggak segede itu gitu. Mungkin tinggi, tapi itu ini bener-bener gede dan hitam. Dan ya gue nggak ngerti itu apa pastinya, tapi gue ngerasa lihat sesuatu yang itu tuh berdiri di depan kita. Room number 4.
Fakta yang keempat ini adalah waktu kita udah nyampe di taman bermain yang itu udah nggak kurus banget dan udah nggak kepake kayaknya. Dan ternyata waktu selesai habis permainan, gue lihat di videonya Keep Life itu mereka ternyata juga ke tempat itu. Dan ternyata kita sama-sama ngerasain ada hal yang aneh di taman bermain itu. Di videonya Keep Life, waktu mereka cari gue sama Rio, nggak tahu gimana ceritanya karena mereka sendiri cerita itu bener-bener ayunannya gerak sendiri dan cuman satu tangkai yang itu gerak, sebelahnya itu nggak gerak. Gerak yuk. Satunya, yuk. Gerak satu. Yuk, jangan lari tuh, lari terus lu. Itu menurut cerita mereka nggak mungkin kalau misalnya angin. Kalau misal pun itu angin, harusnya dua-duanya gerak. Tapi ini cuma satu doang dan itu pun besi. Kalau misal pun kena angin, butuh angin yang agak kenceng buat bisa gerakin. Dan waktu itu mereka bilang mereka nggak ngerasa kalau di situ ada angin kenceng yang bisa gerakin ayunan tersebut. Dan waktu gue sama Rio sampai ke tempat taman bermain itu, mungkin ini nggak terlalu kerekam di kamera karena suaranya itu ketumpuk sama suara langkah kaki gua sama Rio. Itu kita berdua bener-bener denger suara langkah kaki orang yang nginjek daun-daun kering. Dan itu udah dipastiin bukan Vano sama Iyo karena itu bener-bener deket sama gua suaranya. Jadi kayak cek, cek, dan itu arahnya ke gua. Itu bener-bener gua sama Rio denger dan kita langsung putusin buat keluar dari taman bermain tersebut. Ini kita udah hampir setengah jam loh muter. Iya makanya. Yuk. Itu suara orang jalan tau nggak? Iya kan? Iya kan? Iya. Bener kan? Bener kan? Balik. Suara jejak kaki kan? Balik. Kasih tahu balik. Balik. Room number 5. Dan di fakta yang kelima ini, itu waktu baterai kamera sama baterai lighting itu udah mau habis. Dan kita juga udah capek banget muter-muter hampir sejam, malah mungkin udah sejam itu. Kita muter-muter cari Iyo sama Vano, dan akhirnya kita duduk buat istirahat dulu di kayak semacam jalan setapak gitu. Gue sama Rio duduk, dan dengan cahaya yang minim, kita tetap coba buat rekam. Kita di situ lagi mikir gimana caranya buat nyari Iyo sama Vano, karena di telepon juga nggak diangkat, atau mungkin nggak nyambung. Dan sering banget kalau misalnya pun nyambung, itu keputus karena sinyalnya yang bener-bener jelek di situ. Dan waktu itu di situ kita lagi mikir kalau misal pun kita ke midpoint belum tentu ketemu sama Vano sama Iyo karena mereka setahu kita lagi nyasar nggak tahu di mana tempatnya. Dan kita duduk, kita istirahat, kita mikir. Dan waktu gue ngomong di kamera, gue ngerasa ada yang berdiri di belakang dan itu deket sama gue ngerasa banget. Dan waktu itu gue nengok ke belakang. Yo ngerasa nggak yo? Ada yang berdiri di belakang yo. Sekelibat gue lihat ada seseorang itu berdiri, warnanya putih tapi agak samar gitu, nggak tahu, itu nggak terlalu jelas, kayak gambaran nggak terlalu jelas gitu. Gue seketika langsung ngomong sama Rio, "Yo, itu apa?" Dan Rio langsung kaget, dia lihat ke belakang juga, dia langsung ngajak keluar dari tempat itu. Dan setelah itu, waktu gue nyampe di mobil dan gue mau nyari Vano sama Iyo, itu ternyata mobilnya nggak bisa dinyalain. Nggak mau nyala. Sumpah. Iya, gue bener-bener speechless banget. Gue bener-bener nggak percaya kalau, men, ini beneran apa enggak. Dan ya, tapi untungnya setelah itu mobilnya bisa nyala dan ternyata Vano sama Iyo juga datang dari arah berlawanan. Room number 6. Dan ini dia fakta yang keenam. Kenapa fakta ini gue taruh di belakang sendiri? Karena banyak banget dari kalian yang penasaran. Sebenarnya apa sih yang terjadi waktu Vano nemuin Emily di video petak umpet di gedung piramida? Ya, mungkin kalian juga dengar suara-suara ini. Di sepanjang permainan ternyata banyak kerekam suara-suara yang menurut gua ini adalah suara tangisan cewek, mungkin ya semacam itu. Karena ternyata banyak yang kerekam dan yang paling kedengeran itu waktu di ending video. Aku salah nyetel musik di tempat. Stoi. Yang bertanda, woi. Vano ketemu sama Emily karena Emily bener-bener dengar suaranya dan dia lari keluar dari tempat persembunyiannya. Ya, itu yang paling jelas kerekam di kamera. Terus banyak banget dari kalian yang nanya, kenapa videonya dipotong? Itu karena